Alexa adalah ketua perusahaan Geraldine. Bahkan jika dia bukan lagi seorang aktris, hal itu tidak akan berdampak terlalu keras padanya. Bahkan jika Yolanda berada di posisi Alexa, dia juga akan memperjuangkan penghargaan Adipurna dengan sekuat tenaga. Ibu tiri Bonita adalah pemeran utama wanita dalam Survive, seorang wanita yang setengah tahun lebih muda darinya, yang harus dia panggil sebagai ibu tiri, seorang wanita bernama Laura. Bonita, jangan lupa bahwa aku menganggapmu senior di keluarga ini. Jangan menganggap orang yang salah sebagai musuh. Musuh terbesar dalam hidupku ada di hadapanku, Nona Laura. Bukankah begitu? Setelah berbicara, Bonita menyilangkan tangan dan berbalik untuk pergi. Tentu saja, dia tidak bercanda ketika dia mengatakan bahwa dia akan memihak Alexa. Dia merasakan hubungan dengan Alexa dan dapat merasakan bahwa mereka memiliki kesamaan. Hasilnya, dia segera menghubungi staf di perusahaan Jaya Abadi dan menanyakan metode kontak Alexa. Bagi Bonita, tidak ada wanita simpanan lain di dunia ini yang tidak tahu malu seperti Laura. Untuk menjadi istri ayahnya, wanita itu telah menggunakan segala cara yang ada. Faktanya, untuk menyenangkan ayahnya di tempat tidur, Laura telah terbang jauh ke Jepang untuk mempelajari beberapa trik kotor dan tidak dapat disebutkan namanya. Mungkin karena dia benar-benar memiliki bakat di bidang itu, Laura akhirnya menekuni dunia akting dan melakukannya dengan cukup baik. Dan karena metodenya sangat kejam, dia tidak memandang orang lain dengan hormat. Tentu saja, ini termasuk Alexa. Faktanya, masalah perolehan suara juga melibatkan dirinya. Sulit dipercaya, wanita yang begitu kejam, hingga tak mau repot-repot menyembunyikan niat jahatnya, ternyata punya kemampuan untuk membuat ayahnya terpesona. Tidak butuh waktu lama, sebelum tiba waktunya untuk melihat suara pendatang baru terbaik untuk kedua kalinya. Kali ini, ekspresi semua orang sangat serius, seolah-olah mereka sedang membuat keputusan besar yang mengubah hidup. Saya tahu sebagian besar darimu tegas dengan keputusanmu kemarin, tapi setidaknya beritahu saya pendapatmu. Saya telah memutuskan untuk tetap berpegang pada suara awal saya. Saya juga. Saya setuju. Sekitar selusin orang mengutarakan pendapatnya, tanpa ada perubahan terhadap keputusan hari sebelumnya. Tapi, apakah ini berarti Alexa telah kehilangan kesempatannya di penghargaan pendatang baru terbaik Adipurna? Apakah dia bahkan tidak mendapat kesempatan untuk masuk dalam nominasi 5 besar? Terlepas dari hasilnya, mari kita bicara setelah kita meninjau hasil pemungutan suara. Kakek Atala berkata dengan tidak senang. Tetapi pertama-tama, aku ingin menyebutkan bahwa Humas Mandala telah menghentikan beberapa informasi yang bocor dari pertemuan kita kemarin. Aku penasaran tentang bagaimana informasi ini terungkap. Kakek Atala, kami hanya setuju untuk meninjau ulang hasil pemungutan suara karena kami menghormatimu. Namun, itu tidak berarti kamu dapat memperlakukan kami dengan kecurigaan dan hinaan. Bagaimana kita tahu kebocoran informasi dari pertemuan kita kemarin? Berhenti bicara omong kosong, ayo mulai memilih. Kenyataannya, meski banyak hakim yang tidak mengubah suaranya, ada juga yang duduk dengan serius dan memikirkan matang-matang keputusannya. Terutama setelah mereka melihat surat Mandala. Kemampuan Alexa dibandingkan dengan pemenang penghargaan pendatang baru terbaik sebelumnya cukup sebanding. Dengan kata lain, akting Alexa tidak perlu diragukan lagi. Sedangkan bagi mereka yang berprasangka buruk terhadap Alexa, hanya sejumlah kecil dari mereka yang telah bertobat, namun itu sudah cukup untuk membuat perbedaan. Hasil akhir resmi untuk pemungutan suara putaran pertama berakhir dengan Alexa berada di peringkat kelima, dan Laura di peringkat keenam. Hanya ada perbedaan 1 suara di antara keduanya, namun Alexa lolos begitu saja. Walaupun kakek Atala masih kecewa dengan hasil akhirnya,
Setidaknya Alexa berhasil masuk dalam daftar nominasi akhir, dan pemungutan suara putaran kedua akan ditangani oleh kelompok juri yang berbeda. Pada saat ini, seseorang mengungkapkan keraguannya terhadap Tuan Atala. "Tuan, aku tidak bisa mengatakan apapun tentang hasil akhir ini, tapi aku ingin tahu siapa yang kamu pilih. Apakah kamu langsung memberikannya kepada Alexa? Apa maksudmu?" Tuan Atala bertanya. "Kamu terus-terusan menyuruh kami bersikap adil dan objektif. Tapi, aku ingin tahu apakah kamu sudah menjadi hakim yang adil?" Pria itu berhenti sejenak dan melanjutkan, "Jika kamu ingin meyakinkan kami, sederhana saja, kamu hanya perlu meyakinkan kami. Singkirkan salah satu suara Alexa. Lagi pula, meskipun kamu sudah bersikap adil sepanjang hidupmu, akankah usia tua membuatmu bertindak berbeda? Jika Alexa kehilangan suara, maka dia akan mendapat suara yang sama dengan Laura lagi." Tuan Atala ingin membantah, namun dari kelihatannya, semua orang sepertinya setuju dengan saran pria itu. Kelompok hakim berikutnya diharapkan lebih ketat dari yang pertama, dan tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Jadi, Tuan Atala tidak lagi mengkhawatirkan Alexa. Kenyataannya, setelah Humas Mandala merilis pernyataan mereka, publik telah menerima kemungkinan bahwa Alexa akan menerima penghargaan. Bagaimanapun juga, kemampuan Alexa sudah jelas. Yang harus dilakukan Mandala hanyalah menekankan kemampuan Alexa, dan keraguan apapun akan segera hilang. Hasil akhirnya adalah sebuah prestasi antara kakek dan cucunya. Seorang laki-laki melakukan segalanya demi istrinya, sementara laki-laki lainnya melakukan segalanya demi cucu menantunya. Demi anggota keluarga dan kekasihnya, mereka rela memberikan segalanya. Tentu saja, mereka hanya membantu Alexa mendapatkan peluang yang adil. Lagi pula, meskipun Alexa mendapat dukungan dan perlindungan, hubungan mereka juga menimbulkan banyak keraguan. Alexa jelas merupakan aktris yang hebat. Demi menciptakan film yang hebat, dia berusaha lebih keras dari orang lain. Tapi, karena hubungannya dengan Mandala dan fakta bahwa dia adalah istri Kenzie, semua orang juga mempunyai harapan yang lebih tinggi terhadapnya. Laura telah tersingkir. Meskipun Laura mengetahui hasilnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak mungkin menyuap para hakim, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah memfitnah Alexa untuk menciptakan rasa tidak suka terhadapnya. Tapi, pada akhirnya, dia kalah dari Alexa dengan satu suara. Malam itu, Laura duduk di rumah sambil merajuk kepada suaminya, "Suamiku, aku tidak bisa menerima hasil ini. Aku sudah menjadi pemeran utama wanita di 5 film, dan tidak mudah bagiku untuk mendapatkan kesempatan ini. Bagaimana bisa? Bandingkan Alexa ketika dia baru bermain di 2 film. Bagaimanapun, Alexa adalah mitra bisnis kita. Kamu tidak perlu terlalu keberatan. Dia adalah rekan bisnismu, bukan milikku. Ditambah lagi, Pak Dion putrimu mencoba mengancamku sebelumnya. Dia bilang dia akan memihak Alexa. Mungkinkah putrimu mempengaruhi hasilnya?" Saat Laura sedang merajuk, Bonita muncul dari lantai atas dan menatap dingin kedua orang di ruang tamu. "Kamu 25 tahun lebih muda dari ayahku. Tolong jangan menggosok dirimu ke seluruh tubuhnya, itu menjijikkan." "Bonita, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu pada ibumu?" Suara sedingin es ayah Dion bergema di seluruh ruangan. "Apakah kamu melakukan sesuatu di belakang layar yang menyebabkan ibumu tersingkir? Aku yakin kalian berdua tahu tipe orang seperti apa Alexa itu. Jika dia menginginkan sesuatu, maka semua orang tidak punya pilihan selain memberi jalan untuknya." Bonita tertawa. "Untungnya, aku cukup akrab dengan Alexa. Tampaknya, aku mungkin perlu lebih sering bergaul dengannya. Dengan begitu, aku bisa belajar cara membersihkan rumahku dari energi jahat." Setelah berbicara, Bonita berbalik untuk pergi. Namun,
Dion segera berdiri dan berteriak, "Tetap di sana." Bonita mendengarnya dengan jelas, tapi dia tidak menoleh ke belakang. Pada saat ini, ayahnya tiba-tiba berlari ke belakangnya dan meninju punggungnya, di sekitar pinggulnya. Sementara itu, Laura berdiri menonton dengan tangan disilangkan dan tertawa keras. "Amelia, berhentilah memikirkan seseorang yang telah pergi. Fokuslah pada hidupmu sendiri," jawab Alexa lugas. "Aku tahu kamu merasa bersalah, tapi sebenarnya kamu tidak perlu merasa bersalah." "Alexa, sejujurnya, aku masih menyukainya." Amelia mungkin telah mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk mengungkapkan hal ini, tetapi bagi Andre, kata-kata ini sudah terlambat. "Aku tidak menyangka dia akan bereaksi begitu serius. Itu di luar dugaanku." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.